Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Malkairi dengan NIM 210306171. Saya dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tatifia Dianasari, SPT MP, tentang metabolisme mineral dan vitamin. Selanjutnya masuk saja kita yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Fungsi umum mineral adalah membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan Mg, Gn, dan Ca, mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, mencegah adanya hubungan dengan vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Selanjutnya yang kedua, yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak yaitu yang pertama Ca. Ca berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua yaitu P, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga yaitu Na, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi syaraf. Yang keempat yaitu Ci, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan gastrik. Yang kelima yaitu K, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, aktivator enzim. Mg berfungsi untuk keenam yaitu Mg berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh Mn berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang dan pertumbuhan. Fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak yang pertama yaitu zinc atau Zn, komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Yang kedua yaitu ferrum atau Fe, pembentukan hemoglobin bagian dari sistem enzim. Yang ketiga yaitu cupron atau Cu, pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat yaitu lodin atau I, konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima yaitu sulfur, sintesis protein mikroba, otot, dan asam lemak. Yang keenam yaitu kobalat, CO, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh yaitu fluoride, esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan yaitu selenium, Se, sebagai metaloenzim dari enzim glutaminoside yang berfungsi untuk menghilangkan H202, berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Yang kesembilan yaitu molybdenum, bagian dari enzim sulfate yang berfungsi untuk oksidasi sulfate. Selanjutnya pertanyaan vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum yang dimaksud vitamin adalah yang ditanyakan sebagai yang pertama yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam. Yang kedua yaitu komponen bahan makanan namun berbeda KH, lemak, protein, dan air. Yang ketiga yaitu terdapat dalam bahan pakan dalam jumlah sedikit. Yang keempat yaitu merupakan nutrien esensial, oleh karena itu harus didapat dari pakan sebab tubuh tidak bisa mensintesanya kecuali beberapa vitamin saja. Sebagai contoh, vitamin D bisa disintesa pada permukaan kulit oleh adanya sinar ultraviolet. Asam nikotinat bisa disintesa dari asam amino triptofan. Sebagai hewan mampu mensintesa asam
askorbat vitamin C bila dalam tubuhnya ada enzim L-glucanate oksidasi. Sebagian hewan mempunyai kapasitas metabolik untuk mensintesa kolain, walaupun beberapa anak ayam dan tikus tidak sanggup menggunakan kapasitas ini bila di dalam makanannya kurang senyawa donor metil. Yang kelima yaitu berguna mengatur beberapa proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi, tetapi bukan merupakan bagian dari struktur tubuh. Yang keenam yaitu bila sampai terjadi defisiensi, akan terjadi penyakit defisiensi yang spesifik. Penyakit defisiensi vitamin sering disebut hipovitaminosis. Yang kedua yaitu jelaskan sifat umum vitamin. Vitamin terbagi ke dalam dua kelompok besar, yang ini vitamin larut lemak dan vitamin larut dalam air. Sifat-sifat umum vitamin yaitu larut dalam lemak terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin precursor, vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contoh provitamin A dan provitamin D. Tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umum yang berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Menyusun struktur jaringan diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Selanjutnya yaitu dikeluarkan melalui fases. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat fases. Selanjutnya yaitu kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama ada vitamin A yang merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Selanjutnya ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua yaitu proses resorpsi, berperan dalam proses resorpsi fosfat dan ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga yaitu deposisi, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada metrik tulang. Selanjutnya yaitu lalu vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga absorpsi, memperbaiki Ve oleh usus, sedangkan Ve penting untuk mencegah anemia. Lalu vitamin K. Vitamin K ini merupakan senyawa penting pada proses koagulasi dari darah. Oleh karena itu semua disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Lalu ada thiamin atau vitamin B1, berperan dalam koenzim sebagai koenzim pyruvate dan A-katoluktarat. Kemudian ada ribolafin atau vitamin B2, memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernafasan seluler, dan juga merupakan precursor kofaktor. Dan niacin atau vitamin B3 berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan lemak dalam penggunaan asam lemak.
biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat dan protein, folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Yang terakhir adalah vitamin C. Vitamin C ini berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin dan kortikosteroid, pembentukan asam padu dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya saya akan menguji coba dari beberapa sampel untuk mengetahui kadar vitamin C di dalamnya. Bahan-bahan yang saya siapkan yaitu air mineral, betadine, sampel, dan sendok untuk mengaduk. Selanjutnya yang pertama yaitu kita letakkan beberapa tetes betadine ke dalam air mineral. Selanjutnya saya akan meletakkan beberapa bahan sampel. Yang pertama yaitu ini tomat. Saya akan meletakkan beberapa selanjutnya jeruk. Selanjutnya ini rumput gajah, daun singkong atau daun ubi, selanjutnya yang terakhir yaitu pepaya. Selanjutnya kita mengaduk. Bisa kita lihat dari beberapa uji percobaan, dapat kita lihat ada yang berwarna sedikit keruh, butek, dan sedikit warna hijauan muda, hijau agak tua, dan sedikit butek juga. Dari beberapa uji coba ini kita dapat melihat kadar vitamin C di dalamnya. Sekian dari video saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.